Annyeong Ria, welcome to RPUL atau Rangkuman Pengetahuan Umum EXO-L. Balik lagi di RPUL, di episode baru kali ini kita bakal bahas soal solois ketiganya EXO. Siapa lagi kalau bukan Baekhyun. Tapi sebelum kita bahas soal Baekhyun nih hari ini ya, aku mau kasih tahu dulu nih beberapa breaking news seputar EXO yang kurang lebih semingguan atau 2 mingguan terakhir lah ya. Yang pertama, of course yang baru aja kelar, baru aja beres, yaitu EXO SU FanCon back to back in Jakarta. Ada yang nonton gak nih kemarin tanggal 4 Februari di Beach City International Stadium? Ada nggak? Kalau ada coba komen di bawah. Gimana guys? Fanconnya mantap ya. Dan bener aja durasinya itu konsernya sekitar 1,5 jaman, 2 jam karena ada sedikit ngaret ya. Nggak apa-apa sih, kita mah senang-senang aja ya kalau kelarnya lama ya. Dan itu super seru banget, kayak berbagai macam hal terjadi, dari perform bahkan sampai main lato-lato ya kan, terus juga nyobain makanan tradisional Indonesia yaitu klepot. Dan juga di sana banyak banget kayak project-project fanbase, terus Osehun Bar juga ada project di sana. Mantap banget lah pokoknya. Gimana guys, kira-kira mau nggak aku ceritain soal EXO SU FanCon di satu video yang berbeda nih ya? Yuk coba komen di bawah kalau misalkan rame yang mau, ntar aku bikinin deh story time-nya. Terus nih, di keesokan harinya setelah FanCon, EXO SU ini nggak langsung pulang, tapi mereka main golf dulu. Kayak feeling aku nih ya, mereka emang udah siap-siap bawa baju golf dari rumah, tau nggak? Kayak emang tujuan awalnya emang buat main golf di Jakarta. EXO SU FanCon tuh cuman alibi aja. Gak ada yang bercanda, tapi mereka emang kelihatan lagi main golf. Dan bahkan ada satu foto yang kesebar dan lumayan viral itu yang pas Sehun ada di depan ATM kayak lagi nunggu tarik tunai. Itu lucu banget, kayak mohon maaf nih bang, lu angkat tangan aja, CCTV udah ketutup ya kan, tinggi banget sih Sehun ya. Lanjut ke ada update nih dari Dio yang kemarin-kemarin nih banyak banget ya foto-fotonya bersebaran karena Far Show-nya nih yang No Math School Trip. Itu lucu-lucu banget foto-foto dia nggak sih, kayak foto-foto candid dari kameranya, crush lah, Jiko lah, pokoknya banyak banget. Ini kayaknya bakal seru banget variety show-nya, aku nungguin banget. Kalian juga nggak? Terus selanjutnya ada juga dari Lay yang update nih kemarin, yang ngirim video nih bareng Jackie Chan. Om Jackie Chan, punten om, luar biasa ya emang Lay ini ya, circle-nya ngeri, mainnya sama Jackie Chan. Kira-kira mereka akan ngapain, atau emang cuman ngumpul doang atau gimana, kita pantengin aja. Terus ada juga nih yang update kemarin nih, ini yang sangat-sangat bikin gempar karena ini di saat yang bersamaan pas EXO SU FanCon. Kayak mohon maaf, EXO-L kenyang banget ya tanggal 4 Februari ya, karena kayak tiba-tiba blonde rambutnya tiba-tiba warna putih guys, karena ini untuk perform di Boom Up Festa di Suncheon di Korea ya. Nah sebelumnya Kai ini tuh sempat perform di Jepang untuk Japan Special Live 2023. Jadi kayak emang di beberapa kota di Jepang si Kai ini ngegelar kayak mini concert gitu, perform. Selain Kai, kita juga punya update dari Xiumin. Xiumin ini kemarin sempat di-upload nih dance practice videonya untuk lagu Feedback. Nah tapi ini di YouTube channelnya SM Performance. Ada udah nonton belum? Keren banget ya koreonya ya. Selanjutnya ini yang akan kita bahas hari ini nih, kita bakal bahas soal Baekhyun. Baekhyun ini barusan aja tanggal 5 Februari selesai wajib militernya. Yeay, welcome back Baekhyun. Kita sudah siap ya, walaupun dompetnya belum, untuk segala yang akan dirilis sama Baekhyun nanti. Dan Baekhyun ini juga sempet nongol di video YouTube-nya temennya itu si Love Light Chingu ya, si Love Light Friend. Mereka tuh makan kimchi jjim bareng, kayak makanan Korea gitu ya, kimchi jjim, sambil ngobrol-ngobrol. Nah, emang soalnya si Love Light Friend itu kan emang kayak streamer gitu ya, jadi dia bikin video ini, diupload di YouTube-nya si Love Light Friend. Itu kan bisa nonton sih, kayak kelihatan banget ini emang percakapan dua orang sahabat yang sejak kecil sudah main bareng. Dan tanggal 6 Februari, Baekhyun ini ngadain live broadcast di YouTube yang namanya One Day Special Lecture. Jadi kayak semacam ada instrukturnya yaitu Baekhyun. Wah, di live broadcast ini seru banget. Mohon maaf, rame banget yang nonton. Terus juga emang sebelumnya sempat dikasih kayak semacam kuesioner. Jadi biar EXO-L juga ikut berpartisipasi dalam live-nya itu. Jadi kayak dibikin ada pertanyaan, contohnya outfit paling legendarinya Baekhyun apa? Terus juga ada tren Gen Z apa sih yang lagi ngetren sekarang? Terus juga banyak lagi, pokoknya super gemas. Kalian gimana tuh nonton guys? Akhirnya Baekhyun balik lagi, dan akhirnya semua member EXO aktif lagi, belum ada yang wamil lagi, dan gak ada yang belum kelar wamilnya. Jadi kayak emang beneran semua membernya lagi aktif. Akhirnya yo rubun ya.
Oke, langsung aja kita bahas soal topik pembicaraan kita hari ini di RPUL episode solois ketiga EXO, yaitu Baekhyun. Jadi kayak biasa ya, kayak sebelum-sebelumnya, sebelum kita bahas soal debutnya, kita bakal bahas juga soal pre-debutnya. Jadi emang sebelum debut solo, Baekhyun juga udah pernah nih banyak banget project-project solonya. Kayak di tahun 2015, tepatnya di bulan April, Baekhyun nih ngerilis solo single pertamanya sejak debut yang berjudul Beautiful. Nah, lagi Beautiful ini atau Dogun Goryo ini adalah OST untuk web drama EXO yang EXO Next Door. Terus masih di tahun yang sama, di bulan Desember, Baekhyun ini paid tribute untuk penyanyi Korea Selatan Kim Hyun-sik dengan memperformin lagunya yang berjudul Like Rain Like Music atau Bichorom Emak Chorom ya. Itu ditampilin di program musik akhir tahunnya SBS yang Gayo Daejeon. Terus lanjut di tahun selanjutnya di 2016 di bulan Januari, Baekhyun sama member Miss A Suzy merilis duet yang judulnya Dream. Ini tuh bener-bener duet yang bener-bener duet maut banget gak sih? Sampai seterkenal itu, semua orang suka sama lagunya yang Dream ini. Dan lagunya dengan cepat langsung memuncaki nih ya, berbagai music chart secara real time, dan kemudian debut di nomor 1 di Gaon Weekly Digital Chart. Dan juga Dream juga sampai menang loh 5 kali ya di program musik TV di Music Bank sama Enki Gayo. Kalian juga suka gak lagu Dream? Kayak enak banget ya lagunya ya. Nah, di tahun yang sama, di 2016, di bulan Mei-nya, Baekhyun ini collab sama K-Will. Ini tuh penyanyi terkenal di Korea ya. Dan ngerilis lagu folk ballad gitu yang berjudul The Day. Ya, ini tuh untuk SM Station sebenarnya. Dan di tahun yang sama, 2016, beberapa bulan kemudian, Baekhyun collab nih sama sesama member EXO, yaitu Chen sama Xiumin untuk OST-nya Scarlet Heart nih, drama yang dia bintangin sendiri nih, yang judulnya adalah For You. Di tahun berikutnya, di Februari 2017, Baekhyun collab lagi nih sama member girl group Sistar yaitu Soyu yang ngerilis lagu duet yang judulnya adalah Rain. Ini juga enak banget lagunya Rain. Dan lagunya ini langsung ada di nomor 1 ya di musik chart online Korea, bahkan sampai ngeraih all kill guys, all kill. Dan ini bikin Baekhyun jadi artis SM Entertainment pertama yang dapat all kill di tahun 2016 dan di 2017 dengan Dream sama Rain guys. Jadi Baekhyun ini emang dari pre-debut ya, sebelum debut solo tuh udah banyak banget rekornya nih, mohon maaf nih, luar biasa. Kemudian di tahun yang sama, di 2017, bulan April, Baekhyun ngerilis single yaitu Take You Home. Ini juga untuk SM Station, ini juga enak banget lagunya. Di 2018, Baekhyun perform di hadapan Presiden Korea Selatan yang waktu itu masih Moon Jae-in untuk nyanyiin lagu nasionalnya Korea nih ya, untuk acaranya International Olympic Committee yang ke-132. Wow, itu katanya itu dia cerita, dia sempet cerita ya, katanya itu dia deg-degan banget waktu itu. Sampai katanya dia takut suaranya itu malah falas dan geter-geter. Tapi waktu kita lihat fancam, mohon maaf, bagus suaranya ini, tetap bagus. Tenang Baekhyun, tenang. Dan di tahun yang sama, Baekhyun ngerilis duet bareng rapper Loco dan ngerilis collab track yang judulnya adalah Young. Ini juga untuk project SM Station. Dan akhirnya saat yang ditunggu-tunggu datang juga. Baekhyun ngumumin kalau dia bakal debut solo di bulan Juli tahun 2019. Wow, kayak masih baru berasa baru debut, tapi kayak ternyata udah lama ya, udah sekitar 4 tahun lalu berarti ya Baekhyun debut solo. Dan Baekhyun itu ngepost teaser debutnya itu tuh lewat vlog di YouTube channelnya dia yang Kyungtube. Kayak bayangkan waktu itu kita bener-bener sekaget itu ya nggak sih, tiba-tiba apa ini, kok tiba-tiba ada ini nih kan. Bahkan sampai kan di Kyungtube juga sampai dikasih di share ya vlog pas syutingnya dan lain sebagainya, seru banget. Dan sebelum MV sama albumnya dirilis, Baekhyun ngadain private showcase di Seoul Art Center dan dia tuh perform lead singlenya yaitu UN Village untuk pertama kali nih di depan para media. Dan akhirnya di bulan Juli 2019, Baekhyun resmi jadi solois ketiganya EXO nih yang debut solo ya. Tepatnya di tanggal 10 Juli dirilislah album City Lights dengan title track UN Village. Ini tuh kayak genrenya itu tuh R&B, hip hop sama pop gitu ya. Totalnya ada 6 track di satu albumnya. Ada UN Village, ada Stay Up. Nah, Stay Up ini tuh dia featuring sama Binzino. Terus ada Betcha, ada Ice Queen, ada Diamond, sama ada bonus track Psycho. Psycho ini sebelumnya udah pernah Baekhyun bawain waktu konser apa ya waktu itu ya, kalau nggak salah Exordium. Wah, itu bener-bener kaget karena kita kira kan bakal cuman ya udah lagu project aja gitu. Ternyata dimasukin ke dalam album
yang City Light ini. Sorry salah nih, bukan Exordium tapi Elysion. Nah 2 jam setelah dirilis, Baekhyun nih bikin live broadcast ya lewat V-Live waktu itu ya, dan dia kayak ngobrolin soal proses bikin albumnya dan juga sampai perform UN Village, Becha sama Ice Queen. Aku jujur suka banget sama konsepnya City Light karena apa ya, Baekhyun banget. Kayak gak nyangka Baekhyun akan ngambil genre yang itu, dan itu cocok banget, dan ternyata emang cocok juga sama telinga seluruh warga Korea Selatan sepertinya ya, karena banyak banget award yang dia terima nih waktu dia ngerilis City Lights. Nah tanggal 11 Juli Baekhyun nge-upload vlog nih, tadi aku juga sempat ngomong ya, UN Village behind clip atau behind the scene-nya itu tuh di channel YouTube-nya dia yang Kyungtube. Nah itu kayak dia nge-reveal gitu ya, kayak pas filming kayak gimana MV-nya. Nah terus keesokan harinya dirilis lah video live session nih, jadi Baekhyun nyanyi secara live lagu UN Village, itu juga bagus banget. Dan di hari yang sama Baekhyun juga perform nih UN Village di acaranya Yoo Hyeol Sketchbook dan perform di music show. Buat yang belum tahu, UN Village ini tuh menang 3 kali ya di music show. Dan kayak yang tadi aku udah sempet bilang, beberapa saat setelah dirilis, EP ini atau album ini langsung memuncaki iTunes chart di 67 negara di dunia. Dan juga ini jadi top selling album di Juli 2019 di Gaon Album Chart dengan total lebih dari 500.000 sales. Ini baru debut loh by the way ya. Dan ini menjadi album solo yang paling laku nih ya di Korea Selatan sejak tahun 2003 guys. Bayangin itu udah 16 tahun yang lalu. Terus di tahun 2019-nya Baekhyun ngerilis City Lights dan memecahkan rekornya. Wow. Makanya Baekhyun tuh sampai menang Bonsang di 2020 GDA sama menang Best Male Artist di 2019 Mnet Asia Music Award. Dan di awal tahun 2020 Baekhyun ngerilis 2 OST, langsungnya 2 nih. Yang pertama ada My Love untuk OST drama Dr. Romantic Tree dan juga On the Road ini untuk drama Hyena. Dan di bulan Mei-nya di 2020 Baekhyun collab nih bareng Bol Pargansa dan ngerilis single Leo. Itu juga enak banget lagunya, kayak unexpectedly tuh suaranya tuh cocok banget, suaranya si Bol Pargan sama suaranya Baekhyun tuh cocok banget gitu nyatu. Dan ini nih, bentar lagi kita akan bahas soal era yang benar-benar bikin mind blown banget, karena ini lebih banyak lagi nih rekor yang dipecahin sama Baekhyun. Di bulan Mei 2020, Baekhyun ngerilis album keduanya nih yang namanya Delight, yang title tracknya adalah Candy. Dan albumnya ini ada 4 versi ya, ada versi Cinnamon, ada Honey, ada Myth, dan juga ada Chemistry. Dan 4 versi ini tuh ada ciri khas masing-masing, dari covernya tuh beda-beda, dan vibe dalam photobooknya juga beda-beda. Aku paling suka, honestly, paling suka yang Honey. Tuh kayak lucu banget, gemes. Tapi emang overall dari desain album, konsep itu emang cocok banget sama Baekhyun gitu loh. Kayak apa ya, aku suka banget sama konsepnya yang fresh gitu loh. Kayak bener-bener beda banget sama konsep waktu City Lights ya nggak sih? Kalau City Lights kan kelihatan kayak apa ya, trying to be sexy, kayak mencoba untuk dewasa, sexy, mature gitu kan, elegan. Nah kalau itu lebih kayak youth, anak-anak muda yang fresh, kayak beneran namanya kayak Candy ya, manis gitu. Dan di album ini tuh ada 7 track atau 7 lagu ya. Ada Candy, ada Are You Riding, ada Bungee, ada Underwater, ada Poppin', ada Ghost, sama Love Again. Aku paling suka lagu di sini selain title tracknya ya. Aku suka banget Love Again, kayak Bang Kolde, terima kasih atas lagunya yang sangat luar biasa. Itu lagunya tuh dibikin sama Kolde ya. Kalau buat yang belum tahu Kolde di siapa, dia kayak produser musik di Korea gitu, dan lagunya tuh emang ada ciri khasnya gitu ya, chill. Ya, Baekhyun banget deh pokoknya deh. Makanya aku kaget waktu dia tiba-tiba bikin lagu untuk Baekhyun. Kayak wow, cocok nih. Dan di Candy ini Korea itu gemes banget koreonya ya nggak sih? Korea ini dibikin sama Casper. Buat yang belum tahu, Casper ini tuh udah sohib banget lah sama SM sama EXO ya. Itu juga kan sempet heboh ya waktu itu, Mbak Candy, terus ada juga dulu Mbak Rolling gitu kan. Soalnya kan emang di part koreonya itu kan emang ada kayak agak-agak duet dance gitu ya. Kayak itu bagus banget dance-nya, aku suka banget. Bahkan makanya sampai dibikin Candy Challenge. Jadi tuh era-era ini tuh udah mulai apa ya, berjamuran, banyak banget idol-idol yang bikin challenge untuk promosi comeback atau debutnya gitu loh. Dan akhirnya dibikin lah ini Candy Challenge. Bahkan sampai Kai sama Chanyeol aja ikutan bikin gitu loh, lucu banget. Kalian juga waktu itu bikin gak nih Candy Challenge? Aku waktu itu bikin sih Candy Challenge. Cuman aku kan berharapnya di notice Baekhyun ya, soalnya kan emang banyak banget yang di notice Baekhyun, di like sama Baekhyun gitu kan.
Tapi aku gak dinotis, tapi untungnya dinotis sama yang bikin koreo nih, sama Casper. Di like video aku sama Casper, ya lumayan lah, gak apa-apa. Dan album Candy ini nih mengumpulkan lebih dari 700.000 pre-order. Dan ini jadi album solo yang paling banyak di pre-order sepanjang sejarah Korea Selatan. Kayak tidak cukup dengan City Light, D-Light tidak mau kalah ya. Dan itu baru pre-order. Coba tebak lakunya berapa? Betul sekali, lakunya lebih dari 1 juta kopi. Dan ini mecahin rekor sejak 19 tahun lalu yang belum pernah terpecahkan. Akhirnya dipecahkan oleh Baekhyun ya. Jadi album paling best selling atau paling laku di Korea Selatan. Dan sejam sebelum MV-nya dirilis, Baekhyun nih bikin live broadcast lagi kayak waktu debut ya di V Live, dan dia kayak promosiin albumnya, terus ngomongin soal albumnya. Terus yang aku inget tuh waktu itu juga sempet ya si Baekhyun nih nge-V Live. Dia kayak di dalam kamarnya gitu, kamarnya yang terkenal itu, dia tuh beneran ngasih lihat albumnya. Dan di bulan Mei tanggal 29 dirilislah video live singing lagi nih, live video untuk lagu Love Again. Dan ini dirilis di channel YouTube-nya SM Station. Lagu Candy ini menang 3 kali di music show ya. Saking suksesnya nih album Candy, Baekhyun sampai menang Album of the Year second quarter di 2020 Gaon Chart Award, terus juga menang Top 10 Digital Bonsang untuk Melon Music Award 2020, sampai menang Best Male Artist lagi nih untuk Mama 2020. Tidak berhenti sampai situ saja. Baekhyun debut Jepang nih. Tanggal 10 November 2020, Baekhyun ngumumin nih bakal debut di Jepang ya, lewat kayak video pesan singkat gitu di Twitternya EXO Japan kalau dia tuh bakal debut solo di Jepang. Nah, akhirnya dirilis lah nih album yang namanya Baekhyun. Nah, ini tuh ada 6 versi ya. 5 versi CD sama 1 versi yang CD plus DVD. Jadi emang kalau di Jepang emang biasa sih kayak gitu. Ada yang versi CD sama versi CD plus DVD. Agak beda gitu ya, ada bonus DVD-nya, ada videonya. Yang versi CD ini ada 5 versi nih. Jangan takut, ada 5 versi. Ada Addicted, ada Whipped, Drown, Disappeared, sama Stars. Nah, album yang Stars ini itu special limited edition untuk EXO-L Japan. Nah, yang versi yang CD plus DVD itu namanya adalah versi Get You Alone, yang which is adalah title track dari debut Jepangnya Baekhyun, yaitu Get You Alone. Dan itu lumayan naik banget loh di Jepang, bahkan sampai memuncaki nomor 2 di Oricon Chart, dan sampai dapetin sertifikat gold oleh Recording Industry Association of Japan. Wow! Dan yang menariknya, MV-nya ini tuh dirilis ya, MV-nya Get You Alone ini tuh dirilis secara premier atau pertama kali di konser Baekhyun yang light, yang konser solo online-nya dia itu. Jadi bayangkan betapa terkejutnya kita waktu nonton waktu itu ya, waktu streaming ya, kayak rilis MV tiba-tiba langsung ambiar. Dan selain nge-premier MV-nya, Baekhyun juga perform Get You Alone di solo konsernya itu. Nah, karena kita udah sebut soal solo konser ya, kita bahas aja kali ya. Jadi di tanggal 21 Desember 2020, Baekhyun announce kalau dia bakal ngadain online virtual concert. Nah, namanya ini adalah Light ya, which is adalah super powernya dia nih di EXO ya, atau kekuatannya di EXO yaitu light atau cahaya. Dan konser ini ditonton oleh lebih dari 110.000 viewers dari 120 negara. Mantep. Itu adalah memang pro-nya dari konser online ya. Jadi kita mau nonton dari negara manapun tuh bisa gitu loh. Ya cuma kontranya ya online, lihatnya kayak ya udah nonton di laptop aja gitu. Cuman bagus banget ini. Kalian kalau misalkan pengen nonton ada di Beyond Live, udah ada ya VOD-nya ya. Tapi buat yang udah beli tiketnya. Nah, ini tuh bagus-bagus banget performance-nya di sana. Jadi walaupun online tuh tetap berkesan gitu loh. Kayak setlist-nya juga banyak banget. Ada yang dari lagu-lagu solo albumnya dia, ada dari B-side track-nya juga di-performin, terus juga OST juga di-performin waktu itu. Jadi bener-bener gak membosankan sama sekali itu, walaupun online concert. Dan yang aku suka tuh adalah stage-nya Psycho. Itu gila banget, kayak aku langsung diam dan berserah. Kayak beneran diem, bengong aja lihat, gile emang Yoxi Urigenius idol Baekhyun ya. Terus juga di ending encore-nya juga kan dia nyanyi Cherish, bahkan sampai videonya dipegang sendiri sama dia kayak live langsung gitu, kayak masuk ke dalam mobil, kayak ya udah bubar konser gitu, kayak
bagus banget konsepnya, aku suka banget. Dan digas terus nih, tidak pakai kendor ya. Di-announce lah di tanggal 4 Maret 2021 kalau Baekhyun akan ngerilis album sebelum wajib militer. Jadi emang di tahun itu kan emang Baekhyun sudah jadwalnya ya untuk wamil ya. Tapi sebelum itu dia ngerilis dulu nih album yang bernama Bambi. Nah, sejam sebelum MV-nya dirilis seperti biasa ya, Baekhyun nongol lagi nih di V-Live ya, nge-live lagi, dia promosiin albumnya, dia diskusi tentang albumnya seperti itu. Dan akhirnya tanggal 30 Maret 2021 dirilislah album sama MV dari Bambi. Di album Bambi ini tuh ada 6 lagu ya. Ada Love Scene, ada Bambi, ada All I Got, ada Amusement Park, ada Privacy, sama Cry for Love. Aku paling suka sama Love Scene. Balik lagi, itu dibikin sama Kolde nih, Kolde lagi ya, laku sekali nih Kolde nih, dia sama Baekhyun udah klop sekali ya. Tapi Cry for Love itu juga enak banget. Kalau misalkan kamu pengen belajar nyanyi terus merasa ingin tantangan, nyanyilah Cry for Love sama All I Got. Baru awal udah mohon maaf gak bisa sih kayak kambing nyanyi kalau nyanyi All I Got ya. Nah, albumnya sendiri itu ada 2 versi, ada photobook version sama ada jewel case version. Di photobook versionnya ada 2 versi, yaitu versi Bambi sama versi Night Rain. Nah, yang jewel case version juga ada 2 versi ya, versi Dreamy sama versi Misty. Itu 4-4-nya bagus banget juga isi foto-fotonya. Dan Baekhyun ini mengalahkan rekornya dia sendiri ya. Jadi Baekhyun ini mengalahkan album Delight nih yang sebelumnya jadi most pre-order album. Ini Bambi juga kayak gitu. Jadi Bambi ini tuh jadi album yang pre-ordernya paling banyak di Korea Selatan ya sebagai solois ya. Karena lebih dari 800.000 kopi. Kalau pas di Delight atau Candy kan 700.000 kopi ya. Ini 800.000 kopi guys. Dan di tanggal 9 April, Baekhyun menang di Music Bank First Trophy ya, atau First Win dengan Bambi. Tapi emang kali ini tuh agak beda. Biasanya kan emang perform ya. Kali ini tuh enggak. Baekhyun tuh enggak perform di music show karena ini ngurusin perwamilannya dia itu. Nah, di tanggal 19 Aprilnya diumumkanlah bahwa albumnya sudah lebih dari 1 juta yang terjual guys. Million seller lagi. Dan untuk promosi Bambi ini tuh Baekhyun sampai waktu itu tuh kayak collab sama satu dance studio gitu yang ngadain kayak les atau kelas dance online gitu. Aku join juga kebetulan waktu itu ya. Nah, itu tuh dia ngajarin lagu Bambi, koreonya Bambi. Jadi kayak dari ref kalau nggak salah ya. Terus kayak dia milih beberapa lucky fans yang ikutan kelasnya nih di Zoom untuk nari terus diliatin sama dia gitu. Aduh, itu hoki banget. Temanku ada yang kepilih si Tina itu ya. Kamu Tina luar biasa sekali. Dia kayak kepilih gitu, kayak dia nyebut aja nih ruangan ini, nomor ini. Nah, ntar dimunculin di layarnya jadi spotlight, terus bikin nonton dia nari lagu Bambi kayak gitu. Aduh, ya ampun, tuh seru banget. Itu salah satu cara di notis yang paling mantap juga ya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal album-album ya. Jadi Baekhyun ini juga ngerilis beberapa single dan OST. Kita bahas dulu dari singlenya ya. Jadi Baekhyun ini pernah ngerilis single bernama Runner. Itu collab sama Changmo sama DJ Raiden. Dan itu dirilis untuk tim e-sportnya Korea nih yang namanya T1 untuk jadi theme songnya mereka gitu. Jadi emang tiap tahun tuh emang T1 ini tuh ada theme songnya gitu kan untuk championship gitu. Dan ini tuh adalah lagunya si Runner ini. Next juga ada nih lagu Inhyung atau Doll. Ya, ini collab sama Doyoung, berdua duet ya, Doyoung NCT. Ini tuh untuk Rewind Blossom. Rewind Blossom ini adalah album kompilasi dari banyak artis gitu ya. Jadi satu album tuh banyak banget artis-artisnya macem-macem untuk nge-remake lagu-lagu populer dari tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Jadi emang lagu-lagu jadul gitu. Terus selain itu juga Baekhyun nih jadi rocker tiba-tiba ya. Ngerilis lagu Hurt. Ini collab bareng So Moon-tak. Jadi So Moon-tak ini adalah penyanyi rock terkenal di Korea. Ini berdua collab adu high note nih, mohon maaf ya. Ini bagus banget lagunya, kalian mesti banget denger Hurt. Itu kayak di luar nalar deh itu lagunya. Terus juga ada lagu When Dawn Comes Again. Akhirnya Baekhyun collab sama Kolde untuk lagu Tosebyogi Omyeon. Itu juga enak banget lagunya buat nge-chill gitu ya. Terus juga ngerilis Garden in the Air atau Gongchung Jongwon untuk SM Station Our Beloved Boa. Jadi emang SM Station ini ada edisi untuk lagu-lagunya Boa. Baekhyun isi salah satunya untuk Garden in the Air, lagunya Boa. Dan juga ada OST ini tidak ketinggalan. Ada Nae Shiganen atau Every Second untuk OST-nya Record of You. Tadi nonton dramanya.
Terus juga lagu Happy untuk OST Do You Like Brahms. Terus You untuk OST Doom at Your Service. Sama ada Is It Me untuk OST Lovers of the Red Sky. Itu kalau nggak salah adalah OST terakhir dia nih sebelum pergi Wamil. Emang udah disiapin gitu ya untuk Lovers of the Red Sky. Ada yang nonton juga kan nih drama-dramanya nih? Panjang juga ya kita bahas soal Baekhyun ya. Karena emang banyak banget yang dirilis sama Baekhyun. Dan sekarang dia udah balik nih, ya kan? Udah balik dari Wamilnya, siap-siap dikejar sama lagu solo dia, sama EXO comeback, belum lagi Super M, belum lagi tiba-tiba ada panggilan OST. Siap-siap ya Robun. Yaudah, kayaknya segitu dulu kita bahas soal Baekhyun ya. Kalau misalkan ada yang ketinggalan dan belum sempat aku sebut nih di sini, silahkan komen di bawah. Siapa tahu ada yang pengen tahu juga nih. Kalau misalkan kalian suka sama video RWL kali ini, boleh dong di like, di komen, dan juga di subscribe biar gak ketinggalan nih episode selanjutnya dari RPUL. Yang which is kita akan bahas soal solois keempatnya EXO selanjutnya, yaitu siapa? Betul sekali, Papi ya. Jadi kita tunggu aja nanti di episode selanjutnya. Kalau misalkan kalian suka juga jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu ada baby EXO-L yang ingin tahu juga nih soal per-Baekhyunan atau per-EXO-an, bisa langsung nonton di playlist aku di YouTube yang namanya RPUL. Sekian dulu obrolan kita hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ayo ngeri, sarang aja. Nah, diam. Diam. Sit. Diam. Kamu ngapain?